Apa alasan pemakzulan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia? Alasannya adalah bukan partai politik. Ya, teman-teman, ini menarik ya untuk terus mengikuti agenda petisi 100 yang terus-menerus ya, bersemangat kelihatannya kawan-kawan ini untuk mengagendakan ya memberikan laporan kepada Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud AMD yang juga merupakan salah seorang kandidat cawapres untuk agenda pemakzulan dan kemudian dijawab oleh Mahfud untuk segera diserahkan saja kepada anggota DPR sebagai lembaga atau institusi negara yang bisa memproses untuk hal itu. Dan tentu ini menjadi satu menarik bagi publik untuk mencari tahu sebenarnya, ya, ingin kepo ya, ingin tahu sebenarnya apa alasan sehingga ada keputusan petisi 100 ini untuk mendorong proses pemaklusan di tengah-tengah apresiasi kinerja publik yang luar biasa tingginya ya, dan juga apresiasi dunia yang juga dikatakan sangat menghormati Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, the rising star Presiden, as a president. Jadi ini membawa kita untuk mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi alasan ya reasoning dari usulan tersebut. Kalau kita merujuk pada konstitusi, maka kita akan menemukan pasal 7A Undang-Undang 1945 terkait dengan 3 syarat seorang presiden bisa dimaksulkan atau diberhentikan. Yang satu adalah adanya tindakan pidana, yang kedua adalah pengkhianatan terhadap negara, dan yang ketiga adalah tindakan yang tercela. Itu kalau dari sisi konstruksi hukum. Nah, kalau kita berbicara dari konstruksi yang lain, bisa saja terjadi bahwa pemaksulan itu terjadi karena adanya gerakan people power, ya, gerakan pemaksaan dari mayoritas publik atau masyarakat atau rakyat. Tapi kita tahu bahwa itu hanya terjadi dalam sejarah kita, itu hanya satu kali ketika berhadapan dengan rezim Orba. Tetapi untuk sekarang ketika people power itu adalah people power yang memberikan support dan dukungan kepada Jokowi, itu impossible, ya mustahil itu terjadi. Jadi sebenarnya apa agenda rekan-rekan politisi petisi 100 ini? Saya kira ini perlu dijawab ya. Kita tahu people power ada di belakang memberikan support sistem terkait dengan kinerja atau pemerintahan yang masih berlangsung dan diakhiri. Kemudian tanda-tanda terorisme ya itu tidak sedang muncul ya, atau kemudian adanya gerakan makar ya, dari kelompok militer. Dan semua itu tidak menunjukkan hal-hal itu. Lantas pertanyaannya adalah, apa yang menjadi sebuah argumentasi yang rasional untuk mengatakan bahwa argumen yang mau dibangun oleh teman-teman petisi 100 itu masuk akal. Karena ini menyangkut tentang range yang panjang. Sebuah proses pemakzulan presiden itu bukan persoalan membalik telapak tangan, tapi persoalan bagaimana harus dihadirkan, dilaporkan kepada DPR, kemudian DPR rapat bersidang, kemudian dari situ kemudian disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah permintaan proposal pemberhentian presiden oleh DPR itu masuk akal atau tidak, melanggar konstitusi atau tidak. Kalaupun itu dianggap punya potensi melanggar, ya harus diteruskan kemudian pada sebuah proses akhir di mana disidangkan dalam proses MPR. Dan itu bukan waktu yang sangat panjang, setahun saya kira tidak cukup untuk hal itu, ya. Apalagi dengan dinamika politik yang sekarang ini saling menjaga dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang menarik untuk dijawab, apa alasan ya teman-teman ini? Saya bisa menemukannya, meyakinnya alasannya adalah tidak ada alasan gitu loh. So, berpikir rasional, tapi oke lah. Ini kan negara demokrasi ya, setiap orang hak-hak konstitusionalnya, hak-hak hukumnya, legal right-nya diakui lah. Ya silakan saja diproses, tapi ya mbok ditimbang harga atau kos politik, harga sosialnya, kos sosial politiknya untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita, sehingga ada sedikit ide tentang itu, ada sedikit celah. Ya saya kira mainannya bukan di situ ya, level gugatannya harusnya tidak seperti itu. Betul-betul mengevaluasi kinerja presiden. Apakah presiden ini betul-betul tidak mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara? Apakah presiden ini melakukan satu tindakan pengkhianatan, mengabaikan tentang tujuan bernegara, melecehkan ya martabat negara, melakukan tindakan-tindakan tercela yang kemudian bisa merupakan aib bagi bangsa ini? Tapi kalau berbicara tentang Jokowi, saya kira kita semua akan sama, ya, bahwa publik mencintai, ya, mayoritas publik, mayoritas rakyat
ada di belakang Jokowi. Sehingga impossible persoalan pemakzulan itu menjadi sesuatu yang akan terrealisasi. Justru ini menjadi sebuah guyonan politik di akhir masa pemerintahan Jokowi dan di awal proses pemilu, bukan partai politik.